peran penting generasi Y dan C di pundak Anda dipertaruhkan apakah kemewahan berdemokrasi yang Anda nikmati hari ini akan berlanjut atau tidak. Kampus harus punya independensi untuk tidak dimasuki oleh kekuatan politik manapun. Dan di kampus mestinya yang kita lakukan adalah kampanye yang mendiskursuskan gagasan, karena kampus adalah ruang gagasan. Gen Y dan Gen C ini kan mereka punya komunitas-komunitas. Nah, komunitas itu dioptimalkan. Dioptimalkan dengan apa? Membangun diskusi-diskusi publik yang kemudian arahnya memvalidasi informasi. Kalau ingin kemewahan demokrasi ini tetap kita nikmati, saya kira buatlah keputusan berdasarkan cara pikir Anda. Demokrasi itu sederhana. Demokrasi itu adalah ketika kita berbeda, tapi pada saat kita berbeda dan pada saat hak Anda dilanggar, saya yang berbeda dengan Anda itu akan menjadi orang pertama yang memperjuangkan hak Anda. Itu demokrasi. Hai teman Undana, selamat datang di podcast Undana. Saat ini, kita masyarakat Indonesia sedang disibukkan dengan pesta demokrasi 5 tahunan. Pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, kita akan sama-sama memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota 5 tahun mendatang. Untuk itu, keikutsertaan kita dalam memilih para pemimpin akan ikut menentukan masa depan bangsa. Tentu, dalam momen ini, banyak pertanyaan yang muncul tentang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi, politik, hingga pemilu. Untuk itu saat ini sudah hadir bersama saya, eksklusif di episode pertama podcast Undana, Bapak Dr. Rudy Rohi. Beliau adalah akademisi pada Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undana, sekaligus merupakan pakar politik yang terpilih menjadi panelis pada debat perdana Capres-Cawapres pada Desember 2023 lalu. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Setelah menjadi penulis, perasaannya bagaimana nih? Jadi penulis itu senang tapi sekaligus juga bisa memberikan pertanyaan kepada calon presiden itu kan. Artinya selama ini kan kita cuma nanya mahasiswa gitu kan, nanya informan kalau riset gitu kan, dan ini kali ini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada calon presiden. Terlibatnya Bapak dalam menjadi penulis itu juga merupakan kebanggaan kami sendiri sebagai mahasiswa Undana melihat wah ada dosen kami yang jadi penulis gitu. Terlebih umum pun masyarakat NTT semua pasti bangga melihat keterlibatan Bapak menjadi penulis waktu kemarin ya, debat kemarin. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di kesempatan hari ini. Akan banyak hal yang kita bahas khususnya terkait dengan pemilu Bapak. Sebelum adanya pemilu hari ini tentu tidak terlepas dari pemilu-pemilu beberapa waktu sebelumnya. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, dari tahun-tahun setelah reformasi, saya penasaran menurut Bapak, apakah sistem demokrasi kita saat ini sudah berada pada track yang benar? Sebagai contoh, misalnya mulai dari penyelenggaraan pemilu, keterbukaan informasi, hingga kebebasan berpendapat misalnya. Iya, kalau kita berkaca dari sejarah ya, terus kita bandingkan dengan perjalanan pemilu kita dari waktu ke waktu. Sebenarnya hari ini pemilu itu semakin baik, khususnya sampai dengan pemilu kali lalu. Ya kita tahulah bahwa sekian banyak rejim kekuasaan dengan rejim pemilunya itu punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya kalau kita mundur di pemilu 55, misalnya pemilu pertama Indonesia, itu pemilu yang bisa dikatakan paling demokratis. Kenapa? Karena tingkat partisipasinya yang sangat tinggi. Hanya kira-kira 6% penduduk saja yang tidak ikut berpartisipasi di pemilu itu. Pada saat yang sama partai-partai yang terlibat sebagai peserta pemilu di 55 itu adalah partai-partai yang memang punya kinerja politik terukur ya. Jadi mereka punya kinerja politik dengan konstituen yang terukur, basisnya jelas. Jadi pada saat itu orang memilih itu karena kerja partai politik yang kemudian membuat mereka memilih karena ada pertimbangan-pertimbangan programatik, pertimbangan-pertimbangan ideologi dan seterusnya. Nah, setelah memasuki Orde Baru, kita sempat diinterupsi dengan pemilu yang mengalami simplifikasi atau penyederhanaan partai gitu kan. Lalu kemudian basis massa itu karena partainya mengalami penggabungan, massa atau konstituen partai itu juga mengalami kesulitan untuk melakukan identifikasi politik gitu kan. Jadi ketika partai-partai di 55 dengan identitas ideologisnya yang bagus itu, party ID yang keren itu, ketika digabungkan dalam fusi partai politik di era Orde Baru, itu kan partai-partai mengalami kehilangan ID partinya.
Ketika mereka kehilangan identitas partainya, maka kemudian konstituennya juga mengalami kesulitan melakukan identifikasi politik. Nah, disitulah mulai tercipta yang namanya masa mengambang. Nah, baru kemudian setelah itu reformasi, kita mulai lagi dengan pemilu yang yang peserta politiknya atau partai politiknya itu mulai bekerja layaknya pemilu 55 lagi, membangun basis konstituen dengan ideologi dan program-program mereka. Hanya saja yang berbeda adalah karena pemilu hari ini mengalami determinasi kapitalistik yang luar biasa, maka kemudian orientasi politiknya itu tidak lagi pada ID party, tapi kemudian pada pragmatisme partai. Jadi kemudian partai-partai itu lebih banyak mengejar jumlah suara ketimbang basis konstituen yang kuat dan berkualitas. Nah, di situ yang kemudian harus kita lihat, walaupun tidak semua partai ya, masih ada partai ideologis juga yang ukurannya bisa kita lihat sederhana lah, konsisten, punya struktur sampai di bawah gitu kan, lalu punya program-program yang terukur, punya platform yang kuat kira-kira gitu. Nah, hari ini kira-kira kalau kita bandingkan antara pemilu ke pemilu mungkin seperti itu. Nah, tingkat partisipasi juga hari ini pemilu makin baik ya, walaupun belum mencapai angka layaknya di pemilu 55 yang kalau tidak salah itu videonya itu 92,93%, lalu kemudian suara sahnya itu 87,sekian%. Nah, kita baru mau ngajak ke sana saya kira. Semoga ke depan makin baik lah. Ternyata memang kita sudah melewati naik turun ya dalam pemilu kita, ada banyak sekali yang berbeda. Satu hal yang menarik dari penyampaian Bapak terkait perubahan di sini adalah partisipasi dari masyarakat sebagai pemilih gitu ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tentu komponen paling penting adalah keterlibatan aktif dari masyarakat. Misalnya pada pemilu 55 kemarin. Nah, kalau kita lihat menurut riset Bapak, Komisi Pemilihan Umum menetapkan di tahun pemilu untuk khusus pemilu 2024, daftar pemilih tetap kita ada sebanyak 204 juta pemilih. Dari total pemilih tersebut, kalau kita berkaca ke pemilu sebelumnya, ternyata tidak semua memilih untuk memberikan suaranya. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira apa sih penyebab utama masyarakat kita ini tidak semuanya ikut memilih pemimpin? Apakah karena memang apatis kepada para politisi, atau apatis kepada penyelenggara pemilu, atau mungkin ada faktor lain? Saya kira ada banyak faktor ya, mulai dari faktor yang disengaja sampai faktor yang sifatnya temporer atau tidak disengaja yang muncul pada saat hari H nanti. Misalnya kalau yang tidak disengaja atau tidak bisa dihindari, misalnya orang sakit, kematian, misalnya gitu kan, ada hal-hal yang menghambat yang tiba-tiba muncul dan tapi ada juga misalnya atau orang berpindah gitu kan, berpindah tidak sempat mengurus A5 dan tapi ada juga faktor-faktor yang disengaja, misalnya memang sejak awal tidak ingin memilih karena tidak punya identifikasi politik yang menurut mereka baik dari calon-calon yang ada atau partai-partai yang ada. Yang kedua juga dalam beberapa kasus ini saya baru lihatnya ada persoalan teknis yang sederhana. Jadi ini urusan penyelenggara di level teknis yang dalam banyak kesempatan tidak mampu menindaklanjuti urusan-urusan administrasi pemilih yang mobile. Saya baru saya baru kontak dengan salah satu mahasiswa di Jepang misalnya. Dia itu ngurus pindah dari Indonesia ke Jepang. Nah, dia kebetulan dapat kelasnya di Osaka. Lalu kemudian dia ngurus pindah dari Indonesia ke Osaka. Tapi karena di Osaka TPS-nya penuh, dia dipindah ke TPS 1 di Tokyo. Tapi karena ada urusan teknis, mereka kemudian membatalkan sepihak. Tanpa diketahui dan mengembalikan dia ke Indonesia. Nah, dia dalam keadaan masih ada di Jepang. Lalu kemudian dia menelusuri itu karena kebetulan dia mahasiswa politik, jadi dia paham. Nah, lalu kemudian dia menelusuri itu dan dia minta untuk dikembalikan. Dan hari ini dia sudah kembali ke TPS 02 di Tokyo. Nah, ini ada urusan-urusan teknis yang mungkin tidak disengaja juga oleh penyelenggara, tapi bisa jadi juga disengaja karena ada urusan-urusan yang sifatnya mungkin personal atau domestik yang kita juga tidak tahu. Atau juga misalnya ada urusan yang disengaja itu karena pertarungan politik, apalagi misalnya hari ini kalau kebetulan saya banyak studi politik uang ya. Kalau ada politik uang dalam satu studi politik uang itu ada sebutannya botoh namanya. Botoh itu adalah perjudian di dalam politik yang mana lawan politik itu berusaha membayar atau memberikan sesuatu kepada basis-basis dari lawan politiknya untuk kemudian sudah kamu kalau tidak memilih saya, kamu tidak usah pilih dia, diam saja misalnya gitu.
Jadi mereka berjudi untuk kemudian nanti ada pertaruhannya. Jadi mereka lawan, kalau si A menang dia dapat apa, si B menang dia dapat, model-model judi bola kira-kira gitu. Nah, ada model, dan mereka membiayai strategi politik sampai tingkat itu. Dan mungkin banyak lagi ya, mungkin nanti ada urusan apa namanya, karena apa surat suara cadangannya habis gitu kan, atau apa namanya, memang pemilih yang bersangkutan terlambat datang ke TPS. Ada banyak faktor itu. Ternyata memang ada banyak faktor Banyak ya, faktor bisa yang entah bisa. sengaja tidak sengaja. Tapi satu yang menarik Bapak terkait money politik. Karena memang itu satu praktik yang saat ini tidak bisa terlepas gitu dari setiap penyelenggaraan pemilu. Tapi apa memang benar praktik dari money politik itu sangat susah untuk dihilangkan? Ya, kalau bicara money politik ini kan orang hanya lihat yang sebutannya money politik ya. Padahal kalau kita telusuri money politik itu manifestasinya tuh banyak sekali. Minimal kalau kita lihat itu ada 4 yang terstruktur ya. Jadi money politik itu ada 4 yang terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur itu manifestasi dan metamorfosanya itu banyak sekali. Kalau yang terstruktur itu misalnya gini, yang kita lihat hari-hari politik identitas itu sebenarnya bagi karakternya sama dengan money politik. Jadi orang bertukar suara karena ada identitas yang sama misalnya gitu. Dan itu nanti di ujungnya ditutup dengan nanti oke, kalau identitas yang sama saya dapat apa dong? Nah, berarti ada dapat sesuatu yang sifatnya materialistik. Nah, di situ sebenarnya money politik sudah bekerja. Tapi ada juga sih yang bentuknya lain, misalnya oke lah, saya punya suara, kamu mau kasih saya berapa? Nah, ini transaksional kan, bentuknya transaksi. Tapi nanti di ujungnya untuk memastikan bahwa transaksi itu apa namanya nanti tidak one prestasi gitu kan, kemudian ada identitas lain yang digunakan untuk mengikatnya gitu. Misalnya oke, kita nanti apa namanya dalam kelompok yang sifatnya apa ya, asosiasi atau sifatnya apa guyuban dan seterusnya. Intinya ada terjadi pertautan antara yang sifatnya primordialistik, identitas politik identitas, dan sifatnya yang materialistik, politik material itu. Nah, metamorfosa dari money politik kira-kira hanya berangkat dari 2 itu. Ini belum kita bicara tentang misalnya jabatan gitu kan. Tim sukses itu kan ikut di calon tertentu kan karena membayangkan nanti konfigurasi setelah itu konfigurasi kekuasaannya itu mereka akan menjadi bagian di dalamnya, dan jabatan itu menjadi salah satu target mereka. Nah, itu juga money politik gitu. Banyak sekali saya kira, dan hari ini kalau kita bicara Indonesia kan kita lihat semangat dasar dari money politik itu kan cuma 3. Ya. Apa itu? Balas jasa, balas dendam, atau disandra, gitu loh. Kan cuma 3 semangat itu. Dan itu hari ini politik yang terjadi di Indonesia itu kalau tidak balas jasa, balas dendam. Kalau tidak ya disandra kan gitu. Ketika Anda tersandra kasus korupsi, kasus perjudian, kasus apa namanya mohon maaf kasus asusila atau perselingkuhan, maka politik kemudian bekerja di titik itu sebagai yang saya katakan tadi money politik gitu. Jadi orang melakukan sesuatu di ruang politik tidak lagi atas dasar identifikasi politik yang rasional, tetapi yang sangat pragmatis gitu kan, menyelamatkan diri, mendapatkan sesuatu dan seterusnya, bukan lagi atas nama rakyat kira-kira. Berarti memang money politik ini cakupannya sangat luas ya. Cakupannya tidak sangat bisa luas. Kita lihat hanya sebatas transaksional, tapi ada banyak hal-hal lain. Ini belum termasuk misalnya proyek-proyek yang basisnya rente. Jadi kita tuh kan ini kan karena kita tidak sadar ini kita sedang melakukan money politik banyak sekali. Kita kan di kehidupan sehari-hari kalau ngomong ini proyek apa nih, proyek pembangunan infrastruktur A, B, C dan seterusnya. Oh, dapat fee berapa? Kita anggap normal. Padahal itu money politik. Dan kalau kita belajar dari misalnya taruhlah ada misalnya kita belajar dari Republik Belize, sebuah negara yang merdeka dari Inggris di tahun 80 dan dianggap sebagai negara yang paling demokratis dan demokrasinya itu akan maju dalam beberapa dekade ke depan. Dia tuh mirip kayak Indonesia nih. Money politiknya sangat kuat, jadi klientelistik gitu, rentenya kuat, dan akhirnya dia menjadi negara yang kalau mau berantas korupsinya, mau berantas money politik ke klientelismenya, maka harus membubarkan negaranya. Karena fondasi bernegaranya dibangun di atas jejaring-jejaring korupsi yang disebut klientelisme atau bentuk lainnya money politik. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Yeah. Ini pengetahuan baru jujur buat saya. Ini pasti teman Undana juga banyak dapat insight baru ya. Hal yang unik dari pemilu kali ini Bapak adalah bahwasannya dari 204 juta pemilih pada 2024 ini didominasi oleh kelompok generasi Z dan juga milenial.
Nah, dapat kita lihat bahwa ada 66 juta generasi milenial dan 46 juta generasi Z. Sebagai kelompok yang mendominasi selain dari masalah-masalah yang kita sebutkan sebelumnya, menurut Bapak, apa sih sebenarnya tugas dari Gen Z sebagai kelompok yang mendominasi dalam perhelatan demokrasi 5 tahun ini? Khususnya bagi saya sendiri dan mungkin beberapa teman mahasiswa, ini adalah akan menjadi pengalaman pertama dalam pemilih, atau kami disebut pemilih pemula. Nah, sebenarnya masalah lain selain dari money politik dan hal-hal yang lost interest kepada keterlibatan di dalam memilih, masalah yang berikut adalah mahasiswa ini biasanya hanya dianggap alat dalam praktik pemilu itu sendiri. Menurut Bapak, sebenarnya Gen Z dan milenial ini apakah hanya terbatas sebagai alat atau memang punya peran besar dalam proses pemilu itu sendiri? Oke. Saya kira Gen Z dan Gen Y ya, itu kan dua generasi yang hari ini kalau bergabung menjadi pemilih yang paling besar gitu. Kalau ditambah Gen X lagi ya X, Y, Z ini tiga generasi dengan jumlah pemilih yang besar gitu. Nah, hanya kan tiga generasi ini punya karakter yang agak berbeda. Meskipun berbeda, mereka terhubung karena dari X itu ke Y gitu kan, ke Y gitu kan, dari Y atau Y itu ke Z. Gitu. Nah, ini mereka terhubung sebenarnya, dan sebenarnya di sini yang peran paling penting itu di Gen Y-nya, generasi milenialnya, karena dia menghubungkan antara Gen X dan Gen Z. Nah, apa peran penting mereka? Sebenarnya saya kira kalau Gen X itu lebih pada karena mereka mengalami bagaimana rejim berubah ya. Jadi kalau Gen X itu bagaimana mereka mengalami bagaimana rejim di Indonesia berubah dari otoritarianisme ke namanya demokrasi hari ini. Dari negara yang dulu sangat tertutup, kita tidak bebas berpendapat, tidak bebas. Jangankan berpendapat dan berbicara, berpikir saja dulu kita tidak bebas. Ukurannya apa? Dulu itu kita mau baca buku-buku tertentu itu tidak ada, dilarang beredar. Itu kan menjelaskan bahwa ada keterbatasan kita untuk berpikir, untuk belajar saja kita dibatasi gitu. Nah, kemudian Gen X ini kan melihat bagaimana perubahan itu terjadi dari masa sebuah rejim yang sangat otoriter dan membatasi semua hal, tiba-tiba terbuka menjadi sebuah rejim sangat demokratik dan semua orang punya hak, termasuk orang-orang yang berasal dari masa lalu, mereka pelaku-pelaku Orde Baru juga kemudian diberikan hak yang sama, karena demokrasi kemudian memandang semua orang sama. Nah, cuman celakanya orang-orang yang datang dari Orde Baru yang menikmati kemewahan Orde Baru ini, yang kemudian juga sebenarnya menikmati dosa-dosa Orde Baru, itu kemudian mereka juga tidak tahu diri bagi saya. Tidak tahu diri kenapa, bahwa bukalah ruang demokrasi ini dan biarkan generasi-generasi yang demokratik ini yang kemudian maju, misalnya kan gitu. Celakanya lagi teman-teman yang kemudian lahir dari rahim demokrasi 98 ini, banyak yang juga kemudian bagi saya tidak tahu diri juga. Hanya karena urusan lain-lain yang sifat sangat pragmatis, mereka menggadaikan sejarah panjang dan berdarah-darah yang mereka ada di dalamnya kan gitu. Nah, karena itu saya kira mungkin kalau dihubungkan lagi dengan misalnya generasi yang hari ini lebih ke sini, Y dan Z misalnya begitu, teman-teman Gen Y dan Gen Z ini harus tahu bahwa kebebasan yang Anda miliki hari ini, kemerdekaan yang Anda miliki hari ini, kenikmatan, kemewahan demokrasi yang Anda nikmati hari ini, duduk di kafe, menikmati menikmati kafe, menikmati makanannya, lalu Anda bisa berkeliling dunia dengan hanya scrolling sana sini. Itu kebebasan yang Anda dapat, kemerdekaan yang Anda dapat karena perjuangan dari generasi-generasi sebelumnya untuk merentukan otoritarianisme. Anda bayangkan kalau misalnya Soeharto di 98 itu tidak runtuh, kita persis seperti Korea Utara hari ini. Anda tidak akan bisa bebas berpikir, apalagi keliling dunia scrolling. Internet Anda itu akan dibatasi. Anda tidak pernah membayangkan itu. Karena kemudian Anda lahir dari rahim demokrasi yang memang demokrasi itu memberikan hak yang sama bagi semua orang, termasuk bagi pelaku dan pendosa masa lalu sekalipun. Tapi jangan lupa, saya kira Bung Karno sudah mengingatkan kita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena manusia itu janjinya tidak bisa dipegang ketika kita tidak punya track recordnya. Janji itu hanya bisa dipegang kalau kita punya track recordnya. Kalau track recordnya kita tidak punya, kamu mau janji apapun tidak bisa. Kecuali Anda nabi, karena Anda bisa buat mujizat. Kalau Anda bukan nabi, Anda pendosa seperti kita, saya kira track record itu menjadi penting. Dan apa yang Anda buat di masa lalu, walaupun Anda merasa bahwa hari ini Anda sudah baik, tapi saya kira Anda juga harus tahu diri bahwa masa lalu itu akan menjadi cermin. Setiap orang juga bisa berubah untuk jadi baik, tapi jangan salah, dia juga bisa berubah untuk kembali menjadi seperti yang terjadi di masa lalu. Ya kan? Peluangnya sama. Nah, karena itu saya kira titip pesan untuk
Apa peran penting generasi Y dan C hari ini di pundak Anda dipertaruhkan apakah kemewahan berdemokrasi yang Anda nikmati hari ini akan berlanjut atau tidak. Kalau Anda ingin ini berlanjut, maka perjuangkan itu dengan cara Anda. Kalau memang harus diperjuangkan di pemilu, silakan di pemilu, tapi pemilu bukan ruang satu-satunya. Pemilu itu hanya prosedur, mekanisme, sebuah proses, mekanisme sistem sirkulasi kekuasaan. Yang paling penting itu bagaimana setelah kekuasaan itu bersirkulasi, dia dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan bersama. Bagaimana Gen Y dan Gen Z itu kemudian tidak lagi sekedar hanya duduk dan ngobrol di tempat-tempat yang bebas dan merdeka, tapi mereka bisa menjadi harapan-harapan untuk menjadi pemimpin dunia sekalipun itu kemudian muncul. Mereka menjadi generasi-generasi muda yang tidak dimudahkan. Karena setiap generasi itu punya masalahnya sendiri, punya tantangannya sendiri, dan mereka punya kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tantangan zaman. Ketika Anda menjadi generasi muda yang dimudahkan, Anda telah melakukan lompatan-lompatan yang justru tidak mendewasakan dan menguatkan Anda. Saya kira pepatah lama bahwa nakoda yang hebat itu lahir dari gelombang yang besar masih berlaku sampai hari ini. Ini masalah yang saya temui. Saya di dalam pesta demokrasi saat ini dengan tadi Bapak bilang banyak kemudahan yang diberikan kepada kami, khususnya kemudahan akses internet dan informasi, salah satunya melalui kehadiran media sosial. Nah, di era-era pemilu ini menjelang nanti 14 Februari, bahkan kalau kita tarik mundur beberapa bulan sebelumnya, informasi terkait di media sosial ini kemudian jadi sarana sebagai salah satu alat kampanye. Yeah. Informasi politik itu sangat banyak di sosial media, tapi dengan algoritma dan sebagainya, informasi di sosial media itu bukan merupakan satu informasi yang lengkap. Celakanya adalah generasi-generasi saat ini, informasi yang mereka dapat itu ditelan mentah-mentah dan kemudian tidak diolah secara penuh gitu, dan akhirnya jujur bahasa kasarnya kalau kita bilang mereka kemudian menganggap diri mereka pakar paling mengerti tentang politik, pemilu dan sebagainya hanya dari 1-2 informasi yang mereka dapatkan di sosial media. Nah, apalagi dengan sekarang kehadiran buzzer dan penyebaran hoax, ujaran kebencian, bahkan sampai paling fatalnya adalah ancaman kematian gitu. Nah, ini masalah yang tentunya perlu segera ancaman tersendiri gitulah untuk generasi kita. Ini tanggapannya menurut Bapak bagaimana? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi saya kira ini bukan hanya Gen Y dan Gen Z. Seluruh lapisan masyarakat kita hari ini dengan revolusi teknologi informasi yang begitu cepat gitu kan. Hampir semua orang itu memiliki device, alat untuk menerima informasi di tangan. Bahkan di Indonesia sendiri kan kita memang pengguna akses internet yang paling besar. Jadi semua orang tiba-tiba bisa mengakses informasi di tangannya sendiri. Dan kemudian ada sekian banyak platform yang kemudian menyediakan itu. Tapi masalahnya ada satu hal yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita adalah termasuk Gen Y dan Gen Z. Mereka tidak punya kemampuan metodik untuk memvalidasi informasi mana yang benar, informasi mana yang tidak. Nah, ini kemudian di era post-truth ini, semua orang mampu menciptakan kebenarannya sendiri, lalu menyebarkan kebenarannya sendiri, lalu mempengaruhi cara berpikir orang dengan kebenaran-kebenaran yang mereka ciptakan. Ini kan membuat kemudian apa yang disebut sebagai epistemic asymmetry. Jadi semua orang punya pengetahuan tentang kebenaran yang berbeda-beda gitu. Lalu mereka membangun kelompok, dan ini bahayanya apa? Ketika kelompok-kelompoknya terbentuk, muncullah kelompok-kelompok dengan cara berpikir yang sangat-sangat sebutannya kita meminjam Calvinis misalnya. Mereka merasa bahwa mereka paling benar, yang ini merasa paling benar. Masing-masing merasa dirinya paling benar. Dan ini kalau kita telusuri dari perkembangan sosial, ini kan sebenarnya seperti kita kembali ke zaman kuno. Ketika muncul aliran-aliran kepercayaan dan semua berperang karena merasa bahwa keyakinan mereka paling benar. Hari ini, kalau dulu kita pra-truth gitu kan, kita sebut pre-truth gitu. Hari ini kita post-truth. Orang kemudian bisa memproduksi kebenaran dan semua orang mengklaim kebenarannya sendiri. Nah, mestinya gitu kan, kalau mestinya kita hari ini kan punya yang namanya negara. Mestinya di titik ini yang paling pertama sadar mengenai kondisi ini untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya itu adalah negara. Nah, ketika ini terus jalan, saya kira mungkin karena sibuk juga dengan urusan pemilu dan lain sebagainya, ini terbengkalai gitu. Mestinya ada tugas yang diemban negara untuk bikin semacam
menggerakkan aparatur atau buat regulasi yang kemudian membuat masyarakat itu terlindungi dari informasi-informasi yang sifatnya hoax gitu kan, kebencian lain-lain. Meskipun saya kira undang-undang ITE itu sudah ada ya, tapi hari ini karena apa ya, kita sibuk dengan pemilu dan lain sebagainya, negara tidak cukup berhasil untuk hadir membantu memvalidasi informasi. Tanggungan pekerjaan mengatasi masalah ini memang harus dibebankan kepada negara ya, Pak. Kepada masyarakatnya sendiri bagaimana? Kalau kepada masyarakat kan kita bicara literasi ya. Kita bicara literasi dan itu juga tugas negara. Undang-undang dasar kita kan tugas negara, gitu loh. Nah, saya kira di titik ini kita memang sangat membutuhkan kehadiran negara untuk satu, jangka panjang membangun literasi publik yang memang mapan dan matang dengan level tertentu. Tapi pada jangka pendek ada tugas negara untuk selalu memberikan perlindungan terhadap serangan-serangan post-truth yang datang gitu. Kali ini konteksnya post-truth ya. Tadi sebut buzzer misalnya. Kalau buzzer siapa yang harus melawan? Negara hari ini menyiapkan aparaturnya gitu kan, melawan buzzer dan lain sebagainya. Tapi saya kira hari ini masih jebol juga ya. Bahkan kalau misalnya jangankan buzzer, kita sebut aja data identitas penduduk kita itu bisa jebol misalnya begitu. Nah, ini kan tugas negara sebenarnya. Nah, celakanya negara hari ini itu hanya didefinisikan sebagai pemerintah. Warga negara sebagai banyak warga negara, institusi-institusi sosial dan sebagainya itu tidak pernah mendefinisikan diri sebagai negara. Jadi kemudian negara itu hanya didefinisikan sebagai presiden, itu kan, menteri, gitu kan, pemerintah. Lalu kemudian yang namanya tugas negara itu tugas yang harus dilakukan oleh presiden, pemerintah dan lain sebagainya. Padahal seharusnya. Padahal yang namanya negara itu satu pemerintah, ya kan, dua rakyat, gitu. Yang ketiga ada wilayah, baru yang keempat ada pengakuan, itu namanya negara. Nah hari ini negara dan rakyat itu dikotomi, sehingga rakyat itu seperti saya tadi akan bertirai kepada negara ketika dia tidak berdaya, tapi pada saat yang sama negara kemudian dibiarkan bekerja sendiri. Nah ini sebenarnya pesan apa yang mau saya sampaikan. Saya tidak sedang menyalahkan rakyat atau pemerintah atau negara gitu. Tapi hari ini terlihat betul bahwa ketika kita bernegara ada jurang pemisah yang kuat antara yang namanya pemerintah dan rakyat. Dahulu kita cukup baik ya ketika misalnya Pak Jokowi itu menjadi presiden dengan keterpilihan yang paling tinggi misalnya. Itu kan sebenarnya salah satu manifestasi dari bagaimana rakyat membentuk pemerintahan dan pemerintah dan kemudian itu mereka menjadi satu. Cuman hari ini ketika memasuki pemilu, para petarung politik ini, politisi-politisi ini bertarung sampai pada batas yang tidak lagi membayangkan rumah atau negara yang demokratik ini harus dijaga. Buzzer-buzzer mereka bekerja menghancurkan apa yang sudah dibangun sekian lama. Demokrasi yang sudah berjalan baik itu dengan gampangnya dipatahkan. Jadi mereka ini kan hanya untuk kepentingan kekuasaan sesaat, mereka tidak berpikir jauh ke depan gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya kira generasi XYZ harus cermat dan jeli untuk lihat ini ke depan. Memang kadang kalau kita ngomong kan kalau dipotong-potong kan terkesan kita menyerang orang tertentu. Tapi kalau kita menganalisa saya kira ini bukan masalah. Kampus harus punya independensi untuk tidak dimasuki oleh kekuatan politik manapun. Nah, gitu. Terkait independensi dari kampus nih Pak. Nah, selain melalui media sosial ternyata memang pembahasan yang menarik sekali itu terkait media sosial. Tapi di sisi lain ada juga kampanye yang tentunya sebagai pemilik suara terbesar mahasiswa itu disasar begitu luar biasa oleh dalam kontestasi politik ini, pemilu ini. Nah, sebagai seorang pakar politik sekaligus akademisi, bagaimana menurut Bapak tentang kampanye yang boleh dilakukan di dalam kampus? Padahal tadi bilang kita harus punya independensi, tapi ada kampanye yang dilakukan dalam kampus pada hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Selain daripada peraturan ini sendiri, bagaimana juga dengan kampanye di luar kampus selain dari hari Sabtu dan Minggu yang turut melibatkan mahasiswa, bahkan juga dosen dan pegawai yang notabene merupakan sivitas akademika. Oke, saya mulai dari yang paling ringan lah. Kalau kampanye di luar kampus, siapapun boleh ikut. Kampanye di luar kampus siapapun boleh ikut. Mau PNS, non PNS, semua boleh ikut. Kenapa? Karena dia harus dengar apa yang ditawarkan oleh calon itu.
Yang dia tidak boleh lakukan terutama bagi ASN adalah dia ikut berkampanye. Kan itu. Kita merdeka untuk ikut mendengarkan kampanye. Kalau kita tidak dengar kampanye, lalu kita mau tahu visi misi program yang ditawarkan itu apa? Kan tidak bisa. Nah, jadi itu saya mulai dari yang paling ringan. Yang kedua, kalau di kampus, bagi saya kita harus bisa membedakan. Kampanye di kampus itu yang sifatnya pragmatis dengan mencari suara seperti politik uang tadi, dengan kampanye yang mendiskursuskan gagasan, itu dua hal berbeda. Dan di kampus mestinya yang kita lakukan adalah kampanye yang mendiskursuskan gagasan, karena kampus adalah ruang gagasan. Karena itu saya malah tidak setuju kampanye Sabtu Minggu. Karena kalau kampanye Sabtu Minggu tidak ada mahasiswa, itu sebenarnya kampanye yang tidak sedang mendiskursuskan gagasan. Mestinya gagasan dari para capres-capres dan cawapres ini itu bawa ke kampus, lalu bikin di sana yang namanya epistemic discourse gitu. Jadi ada diskursus pengetahuan. Kita kaum kampus, kaum akademika itu kemudian membedah semua tawaran-tawaran program yang diberikan oleh para capres. Visi misinya kita bedah. Itu baru namanya kemudian kampanye kampus. Nah, sifatnya adalah ide dan gagasan, bukan kampanye layaknya yang di luar bahwa pilih saya. Nah, Anda ngomong gagasan Anda, tidak usah Anda minta untuk kami pilih Anda juga kami tahu. Kita semua di kampus itu tahu bahwa kita akan pilih kalau gagasan Anda bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan secara intelektual. Oke, berarti penting di sini untuk melihat gagasan ya. Kalau kita kembali beberapa ke pertanyaan sebelumnya juga terkait perkembangan media sosial, ada juga perkembangan AI di mana bisa saja video itu dibuat sedemikian rupa seolah-olah benar adanya. Dan saya masih penasaran lagi Bapak, banyak sekarang perdebatan di tengah Gen Z gitu ya tentang gagasan dan track record gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri saya tuh punya rekomendasi buat teman-teman misalnya mengakses platform Bijak Memilih. Di sana ada banyak kita bisa belajar soal track record dan sebagainya. Tapi nyatanya itu ternyata belum dipahami oleh semua orang gitu. Kalau berkaitan dengan track record dan gagasan, menurut Bapak terlepas lagi juga banyak juga janji-janji yang mungkin tidak nanti direalisasikan ketika terpilih, bagaimana supaya kita menjadi lebih cerdas melihat gagasan, melihat track record dan memastikan janji-janji yang mereka kampanyekan gitu. Ya, memang kalau tanya bagaimana itu kan harus pakar komunikasi yang harus jawab. Karena itu urusannya kan dengan metode untuk memilih media yang tepat. Harus punya kemampuan itu. Lalu kemudian punya menyediakan waktu tertentu untuk mau belajar terus-menerus mengenai perkembangan politik, membaca dan sebagainya. Nah, hari ini kan memang kita masuk pada dunia yang apapun itu dibuat pendek-pendek. Jadi ini mirip seperti sejarah lagu di zaman dulu. Jadi lagu ini mirip nih. Dulu itu ketika lagu musik pertama kali muncul, ini saya ilustrasikan ke musik biar kita jangan terlalu tegang dengan politik. Musik itu di zaman dulu itu dibuat pendek-pendek. Jadi lagu dulu itu pendek-pendek, 3 menit itu sudah terlalu lama, gitu loh. Nah, lalu kemudian muncul generasi-generasi baru yang menawarkan lagu itu panjang. Misalnya kemudian di 80-an itu seperti Queen, lain sebagainya, 70-an, 80-an Queen itu, 90-an ada Guns N' Roses dan seterusnya. Itu menawarkan lagu yang panjang-panjang. Satu lagu mereka itu bisa sampai 9 menit gitu, dan rata-rata lagu mereka itu 5 menit. Lalu hari ini orang juga kemudian bikin lagu pendek-pendek. Mereka di bawah 5 menit, rata-rata 4 menit, tapi tidak sependek dulu. Nah, cara orang kemudian metode literasi hari ini itu juga sama. Dulu tuh orang kan ngomong apa adanya pendek-pendek, lalu tiba-tiba muncul yang namanya generasi revolusi industri pertama, kedua, ketiga, itu kemudian muncul yang namanya print out dan lain sebagainya. Lalu orang bisa mencetak buku, kitab suci dan dikirim kemana-mana. Lalu kemudian orang mulai banyak membaca dan orang mulai bikin tulisan-tulisan yang tidak lagi pendek-pendek kayak dulu tapi agak panjang gitu kan. Orang mulai membaca buku cukup banyak, panjang-panjang, tebal gitu kan. Lalu generasi hari ini mereka juga kembali lagi jangan terlalu panjang, kita yang pendek-pendek saja. Nah, yang pendek-pendek ini ada baiknya, tapi kemudian celakanya yang memproduksi konten hari ini rata-rata mereka bukan orang yang memproduksi konten dari sebuah cerita keseluruhan yang dibuat jadi pendek. Tetapi mereka memproduksi konten dari cerita keseluruhan yang dipotong-potong. Ini kan berbeda ya. Jadi kalau cerita keseluruhan yang kemudian diintisarikan menjadi pendek, itu kan dia akan mengcover semua. Tapi kalau dari cerita keseluruhan yang dipotong-potong,
Kan kemudian ini seperti apa sekuen ya. Jadi kemudian kalau orang cuma nonton seri 1, tidak nonton seri sampai akhir, kan kita tidak tahu ini konteksnya apa. Demikian orang nonton seri terakhir tapi tidak nonton yang pertama, orang tidak tahu ini mulai dari mana, apa konteksnya. Nah, karena itu saya kira yang model kayak gini teman-teman Gen Y dan C itu mestinya harus lebih bisa untuk memahami ini sebenarnya barang apa. Apalagi ini kan generasi ini kan dunia kalian ya, dunia teman-teman Gen Y terutama Gen C yang dunia itu diwarnai oleh mereka. Kita tahu bahwa Gen Z hari ini jumlahnya itu kalau kita kategorikan di pemilih, mereka itu cuma terbesar ketiga. Tapi dominasi mereka di ruang publik yang namanya media sosial itu paling tinggi gitu kan. Nah karena itu saya kira kapasitas itu dimanfaatkan untuk mulai berpikir meluruskan jalan bagi generasi ini ke depan, saya kira itu. Masih banyak juga ternyata sampai hari ini masih apatis dan belum untuk memutuskan terlibat gitu, memberikan suara mereka gitu. Padahal keterlibatan kita dalam memberikan suara itu berdampak besar, misalnya karena nanti penentuan kebijakan yang tentunya juga akan berdampak ke kami sendiri gitu. Nah sekarang mungkin pesan dan kesan penutup dari Bapak yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua khususnya dalam menjelang pemilu ini, sehingga dari berbagai isu dan masalah yang telah kita bahas bisa dibagi tips dari Bapak agar kita semua di sini yang nonton podcast kali ini khususnya mahasiswa, dalam hal ini para pemilih pemula, bisa mampu menjadi pemilih yang bijak dalam menentukan pilihannya. Ya, ini belum closing statement ya. Ini apa? Saya kira kalau mau menentukan pilihan itu gini, generasi ini saya kembali lagi ke generasi X, Y, Z ini kan ini generasi yang sebenarnya kaya akan informasi. Hari ini mereka generasi X masih ada, masih eksis, generasi Y masih, dan Z justru ini dunia mereka kaya akan informasi. Tapi harus diketahui bahwa informasi yang berseliweran ini tidak semuanya bisa dikonsumsi sebagai sesuatu yang benar. Karena itu pandai-pandailah memilah-milah informasi, mana informasi yang benar, mana yang tidak. Saya kira mungkin perlu belajar dari teman-teman komunikasi juga ya, dari kalau ada teori komunikasi politik itu bahwa orang itu menerima informasi pada umumnya itu bukan karena dia meyakini ini benar atau tidak, tapi karena dia merasa ini nyaman bagi dia atau tidak kan. Itu ada teori komunikasi, kalau saya lupa dari siapa gitu, Lippmann atau siapa gitu. Nah, coba melawan yang begitu. Jangan menerima informasi karena Anda merasa nyaman dengan informasi itu. Tapi coba menerima informasi dan Anda memvalidasi informasi itu. Minimal Anda jangan langsung menelan informasi sesuatu yang manis itu, gitu kan. Tapi yang pahit juga jangan langsung dibuang, gitu kan. Nah, informasi itu saya kira kunci paling dasar kalau di era informasi sekarang. Sembari yang berikut saya kira teman-teman Gen Y dan Gen C ini kan teman-teman yang community base ya. Mereka punya komunitas-komunitas yang selalu. Nah, komunitas itu dioptimalkan. Dioptimalkan dengan apa? Membangun diskusi-diskusi publik yang kemudian arahnya memvalidasi informasi. Jangan kemudian kita terbawa dengan misalnya ini hari ini kan ada politik hegemoni namanya. Orang datang dengan hegemoni. Kalau dulu orang datang dengan hegemoni ayat-ayat firman-firman yang kemudian membuat orang tidak akan mampu. Sudah, firman akan diterima sebagai kebenaran. Nah, hari ini mereka tidak lagi datang dengan begitu karena generasi yang sekarang merasa bahwa mereka sudah memahami betul tentang misalnya firman-firman lain sebagainya, ayat-ayat itu. Tapi hari ini ada ada hegemoni yang datang dengan misalnya tawaran-tawaran yang kita sebenarnya tidak sadar itu sebenarnya membawa kita untuk ikut terbawa. Saya mau sebut di sini juga tidak enak nanti dianggap kampanye terhadap atau mendiskreditkan salah satu begitu kan. Tapi saya kira mulai pandai-pandailah menerima informasi yang datang dalam bentuk apapun. Karena gini, kalau masalah itu datang dalam bentuk cobaan, kita gampang menyadarinya. Ya kan? Karena cobaan itu pasti kan yang semua yang sifatnya pahit, kan gitu. Tapi kalau masalah itu, informasi itu datang dalam bentuk godaan, itu yang susah. Banyak orang kemudian terjebak di situ. Karena itu pandai-pandailah bahwa yang Anda gunakan itu bukan hanya perasaan Anda, tapi adalah isi kepala Anda gitu. Kita kan, saya kira manusia ini punya 3 hal ya. Kognisi, afeksi, konasi. Kan gitu. Sekarang tinggal Anda nih generasi X, Y, Z. Saya tidak usah ngomong Y, Z, X, Y, Z termasuk generasi saya. Saya ini kan transisi antara X dan Y ya gitu. Jadi
Anda mau berpikir, Anda mau membuat keputusan, atau Anda mau nanti saya sederhanakan, tapi kira-kira Anda mau membuat keputusan itu menggunakan kognisi Anda, atau afeksi Anda, atau konasi Anda. Kalau kognisi itu adalah otak, gitu kan? Kalau afeksi itu perasaan, kalau konasi itu perut. Nah, bahasa sederhananya gini, cara makan Anda, cara kerja Anda, itu mau ditentukan oleh cara pikir, atau cara rasa, atau cara makan, gitu kan? Jadi keputusan tindakan yang Anda mau buat itu sekali lagi saya pertanyakan, mau Anda lakukan dengan berdasarkan apa? Cara pikir, cara rasa, atau cara makan? Ini tiga hal yang berbeda. Nah, silakan teman-teman generasi X, Y, Z milih yang mana. Semua tidak ada yang salah, tapi kalau ingin kemewahan demokrasi ini tetap kita nikmati, saya kira yang pertama, buatlah keputusan berdasarkan cara pikir Anda. Jangan berdasarkan cara Anda merasakan atau cara Anda makan. Karena kalau cara pikir kita ditentukan oleh cara makan, kita tidak ubahnya dengan makhluk yang lain. Yang kita kan ini kan dikasih Tuhan dengan akal budi, gitu kan. Maka akal budi itu jadi penuntun kita. Gitu. Berarti tips yang pertama adalah segala sesuatu itu dari sini ya. Oke. Yang kedua. Jadi yang pertama, cara pikir menentukan cara makan dan cara bertindak. Yang kedua saya kira tadi saya sudah sebut beberapa ya, tapi saya ulangi lagi. Yang kedua saya kira informasi yang datang divalidasi. Penting untuk memvalidasi informasi. Ya, dan cara memvalidasinya sederhana. Anda bisa dengan komunitas Anda, atau Anda bisa browsing lagi dengan ke media yang lain. Kalau di ilmuwan sosial itu kan ada salah satu metode validasi data itu namanya triangulasi. Jadi ilmuwan sosial itu, saya kira Anda juga ilmuwan sosial nanti ya, mahasiswa ilmuwan sosial itu. Kalau Anda dapat informasi, yang pertama datang tidak langsung Anda terima, Anda cari lagi yang kedua dan minimal yang ketiga. Kalau dari tiga ini Anda dapat dua yang benar, walaupun perasaan Anda mengatakan yang satu yang benar, tapi kalau dua bukti menyatakan yang benar adalah dua, ya Anda harus bisa terima. Ya, jadi bisa melakukan triangulasi terhadap informasi, atau bisa juga dengan metode yang lain, misalnya falsifikasi. Cari terus informasi yang men-challenge informasi yang Anda dapat, sampai Anda temukan bahwa ternyata hasil challenge atau diskurs ini mendapatkan, oh ternyata begini. Ternyata bukan A dan B itu bukan kemudian menghasilkan AB, bisa jadi BA. Kan gitu. Bisa jadi A plus B atau A minus B, kan gitu kan, dan seterusnya. Pak, ini berarti juga sekaligus tips untuk teman-teman bagaimana tidak mengambang lagi bagaimana cara memvalidasi informasi yang kita dapatkan khususnya di masa-masa menjelang pemilu ini. Nah, ini sudah masuk di terakhir, boleh Bapak Rudi mungkin ingin kasih closing statement kepada seluruh teman Undana yang menonton podcast episode pertama kita hari ini. Oke, saya kira demokrasi ini bukan sistem yang sempurna, ya. Tetapi sejarah manusia sampai kemudian muncul negara, itu sampai hari ini memang belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Hanya demokrasi lah yang bisa menjamin bahwa semua orang punya kesempatan untuk sejahtera, semua orang punya kesempatan untuk menggapai mimpinya, gitu kan. Semua orang punya kesempatan untuk bebas berbicara, berpikir, dan mengekspresikan karya-karyanya. Dan hanya demokrasi yang menjamin bahwa setiap generasi itu mendapatkan hak yang sama. Tapi jangan lupa bahwa di samping hak itu ada kewajiban. Jadi ketika kita bicara tentang hak kita, maka pada saat yang sama kita sedang berbicara tentang hak orang lain. Dan hak orang lain itu ketika melekat pada diri kita, itulah yang disebut kewajiban. Nah, akhir kata saya ingin mengutip seorang filsuf Prancis, ya kalau saya tidak salah, namanya Voltaire. Demokrasi itu sederhana. Demokrasi itu adalah ketika kita berbeda, tapi pada saat kita berbeda dan pada saat hak Anda dilanggar, saya yang berbeda dengan Anda itu akan menjadi orang pertama yang memperjuangkan hak Anda. Itu demokrasi. Bukan kemudian ketika kita berbeda dan saya punya kekuasaan dan saya kemudian menghabisi Anda, itu bukan demokrasi. Jadi demokrasi itu sederhana aja kalau meminjam Voltaire. Kita berbeda, tapi ketika hak Anda dilanggar, saya akan jadi orang pertama yang memperjuangkan hak Anda. Saya kira itu.
Wah, luar biasa sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bapak Rudi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Tentunya ini semua menambah insight yang luar biasa bagi teman Undana. Dan itu tadi akhir dari episode pertama podcast Undana kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa!